Kalian pada sehat kan? Alhamdulillah kalau kalian pada sehat ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta satu lagi, jangan lupa tersenyum ya. Kenapa? Karena dengan tersenyum merupakan cara terbaik menghadapi suatu masalah. Dengan tersenyum merupakan cara terbaik menghancurkan segala rasa ketakutan. Dengan tersenyum merupakan cara terbaik untuk menghilangkan rasa takut. Maka, tersenyumlah di setiap rintangan, karena itu merupakan jembatan hidup. Begitu, oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi geografi kelas 10 dengan saya Nurmala Dewi. Akan tetapi, sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan dengan berdoa, maka kita semua diberi kemudahan untuk menyerap apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Serta karena kita masih berada di situasi pandemi COVID-19, pesan dari saya, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kalian harus tetap menjaga daya tahan tubuh, sehingga kita semua dapat terhindar dari wabah virus COVID-19. Lalu, yang terakhir, patuhi protokol kesehatan. Begitu ya. Nah, kita akan membahas tentang materi penginderaan jauh dan menginterpretasi citra. Oke, nah, kita akan membahas tentang kompetensi dasar 2, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau yang biasa disebut dengan SIG. Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Kemudian, untuk kali ini, Ibu akan memfokuskan materi tentang definisi penginderaan jauh dan sistem penginderaan jauh. Dengan harapan setelah kalian mempelajari materi penginderaan jauh dan menginterpretasi citra, kalian dapat memahami apa itu penginderaan jauh dan mengetahui bagaimana sistem penginderaan jauh. Oke, nah sekarang akan saya jelaskan tentang definisi penginderaan jauh. Akan tetapi sebelum itu kita melihat atau mengingat kembali materi pelajaran di minggu-minggu sebelumnya kan membahas tentang peta. Nah, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan peta? Kira-kira apa itu peta? Baiklah, nah kalau tidak ada yang menjawab bahwa peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu serta diwakili dengan simbol-simbol. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai materi tentang definisi penginderaan jauh. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah membaca materi tentang penginderaan jauh ini? Adakah yang tahu apa itu penginderaan jauh? Kalau ada yang tahu, boleh acungkan tangan ya dan jawab pertanyaan tersebut. Kalau tidak, akan Ibu jelaskan apa itu penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Definisi tersebut dikemukakan oleh Sutanto pada tahun
1986. Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi penginderaan jauh yaitu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya, tanpa menyentuh langsung dengan objek tersebut. Penjelasan tadi menurut Lisland dan Kiefer. Sedangkan menurut Avery, penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, menemukan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Sedangkan menurut Lingard, penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis fenomena tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Nah, mungkin itulah definisi atau pengertian penginderaan jauh. Adapun kalau di luar negeri itu, penginderaan jauh sering disebut dengan remote sensing atau yang lain sebagainya. Karena di beberapa negara ada beberapa istilah yang digunakan dalam penyebutan istilah PJ ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan ilmu yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang gejala-gejala geosfer tanpa kontak langsung dengan objek yang akan dikajinya. Dalam penginderaan jauh ini pasti memerlukan alat pengindera atau sensor. Nah, sensor pada penginderaan jauh ini dipasang pada wahana seperti pesawat, pesawat ulang-alik, pesawat terbang, satelit, maupun wahana-wahana lainnya yang memungkinkan untuk dapat melihat objek dari ketinggian. Perekam objek pada penginderaan jauh ini berdasarkan ketinggiannya dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kelompok. Nah, yang pertama ada kelompok pesawat terbang rendah atau balon udara. Nah, ketinggiannya itu mencapai antara 1000 meter sampai dengan 9000 meter dari permukaan bumi. Serta citra yang dihasilkannya itu berupa citra foto atau dapat disebut dengan foto udara. Nah, yang kedua ada pesawat terbang tinggi dengan ketinggiannya itu sekitar 18.000 meter atau lebih. Nah, citra yang dihasilkannya itu berupa citra udara atau multispektral. Dan yang ketiga ada satelit dengan ketinggiannya antara 400 km sampai dengan 900 km. Nah, citra yang dihasilkannya itu adalah berupa citra satelit. Nah, setelah kita mempelajari atau mengetahui tentang definisi penginderaan jauh, kita akan beranjak ke poin materi selanjutnya, yaitu tentang sistem penginderaan jauh. Nah, ada yang tahu tidak apa itu sistem penginderaan jauh? Nah, baiklah. Sistem penginderaan jauh merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja sama secara terkoordinasi untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Sutanto, dalam buku itu ada komponen penginderaan jauh meliputi beberapa hal. Yang pertama ada sumber tenaga, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada objek, yang keempat ada sensor, yang kelima ada perolehan data, serta yang terakhir ada penggunaan data. Nah, mungkin itu merupakan beberapa komponen yang ada dalam sistem penginderaan jauh menurut Susanto. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada komponen sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber tenaga alamiah atau sumber tenaga pasif, dan yang kedua ada sumber buatan atau sumber tenaga aktif. Nah, yang disebut dengan sistem pasif yaitu menggunakan tenaga elektromagnetik
yang berasal dari sinar matahari. Nah, ketika si sinar matahari ini sampai ke permukaan bumi, objek yang ada di permukaan bumi itu memantulkan kembali cahaya yang selanjutnya direkam dan jadilah sebuah citra atau citra foto. Nah, untuk contohnya itu dari satelit yang memiliki sistem pasif ini adalah Aqua, Landsat, Planetoscope, Worldview, Pleiades, dan Sentinel. Nah, adapun sumber tenaga berikutnya adalah sumber tenaga buatan atau istilah lainnya itu disebut dengan sistem aktif. Nah, apa itu sistem aktif? Yaitu menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Seperti pada gambar bisa dilihat, alat perekam atau satelit di sini memancarkan gelombang, kemudian dipantulkan oleh objek di permukaan bumi, dan kemudian dibiarkan kembali oleh satelit tersebut. Adapun beberapa contoh citra satelit yang sistemnya aktif ini adalah yang pertama ada Sentinel-1, yang kedua ada Radarsat-2, yang ketiga ada SI, yang keempat ada Tandemi dan ALOS-2. Nah, adapun sumber tenaga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah waktu penyinaran, kemudian sudut pandang datangnya sinar matahari, lalu bentuk permukaan bumi atau yang biasa kita sebut dengan relief, serta yang terakhir adalah keadaan cuaca. Nah, keempat faktor ini sangat berpengaruh terhadap sumber tenaga yang diperoleh oleh alat perekam. Nah, terutama untuk sistem pasif, soalnya kan sistem pasif ini memanfaatkan sinar matahari. Mungkin seperti itu. Lalu komponen yang kedua adalah atmosfer. Nah, si atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil dari tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai ke permukaan bumi, serta yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Sinar matahari yang dapat menembus ke permukaan bumi melalui atmosfer ini di bagian yang disebut dengan jendela atmosfer. Nah, jadi ketika radiasi matahari datang, si-nya itu tidak semuanya sampai ke permukaan bumi, akan tetapi ada yang dihamburkan di atmosfer, ada yang diserap oleh awan, serta hanya sebagian kecil yang sampai ke permukaan bumi. Lalu ada komponen yang ketiga. Nah, komponen yang ketiga itu yaitu interaksi dengan objek. Adapun objek ini merupakan segala sesuatu yang menjadi target sasaran dalam penginderaan jauh, seperti di atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, maupun antroposfer. Nah, contoh objek atmosfer ini misalnya cuaca. Cuaca merupakan salah satu objek atmosfer, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, adalah sebuah hurricane yang terjadi di Samudra Atlantik. Itu bisa kalian amati melalui penginderaan jauh. Kemudian objek yang lainnya ada sungai. Nah, sungai ini merupakan salah satu contoh dari objek hidrosfer. Lalu ada hutan atau paparan objek biosfer, serta ada litosfer seperti yang dicontohkan ini ada gunung api ya. Dan antroposfer ini contohnya adalah daerah perkotaan. Nah, semua ini bisa kita amati melalui penginderaan jauh dan merupakan objek-objek di permukaan bumi yang bisa kita analisis secara lebih mendalam melalui penginderaan jauh. Kita beranjak ke komponen selanjutnya atau komponen yang keempat. Nah, komponen yang keempat yaitu sensor. Apa itu sensor? Ada yang tahu tidak? Nah, sensor ini merupakan alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi.
Nah, kemampuan si sensor ini yaitu untuk menyajikan gambaran objek terkecil yang disebut dengan resolusi spasial. Nah, posisi si sensor ini pada satelit bisa dilihat pada gambar di samping ya, yang ditunjukkan dengan keterangan kamera optik. Nah, itu merupakan contoh dari posisi sensor pada sebuah satelit. Lalu ada komponen yang kelima, yaitu wahana. Wahana ini merupakan kendaraan yang mengangkut atau membawa alat pemantau dalam pengiraan jauh. Nah, contoh dari wahana atau kendaraan ini untuk pengiraan jauh bisa berupa balon udara, berupa pesawat terbang, satelit, ataupun kita bahkan bisa menggunakan drone. Lalu komponen yang berikutnya atau komponen yang keenam ada analisis dan perolehan data. Analisis data ini dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama adalah cara manual, yaitu dengan cara interpretasi secara visual menggunakan alat bantu yang disebut dengan stereoskop. Sedangkan analisis yang kedua atau perolehan data yang kedua adalah analisis numerik ataupun digital, yaitu dengan menggunakan media berupa komputer melalui berbagai penggunaan software yang khusus untuk digunakan dalam penginderaan jauh. Serta selanjutnya yaitu komponen yang terakhir adalah penggunaan data. Nah, penggunaan data ini yaitu orang ataupun lembaga yang memanfaatkan hasil dari si penginderaan jauh. Jadi bagi siapapun yang memanfaatkan atau menggunakan data dari hasil si penginderaan jauh merupakan bagian dari komponen penginderaan jauh. Adapun contoh-contoh lembaga yang memanfaatkan atau menggunakan hasil dari penginderaan jauh, di antaranya ada Badan Informasi Geospasial atau BIG, kemudian ada LAPAN, serta ada BMKG. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini ya. Oke, nah mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tentang definisi penginderaan jauh dan komponen-komponen penginderaan jauh atau sistem penginderaan jauh. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dan menyerap apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.